Oke, bersama Mister Sule Kota Malang ada tamu spesial teman-teman ya. Namanya Bang Andri dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, ini namanya Bang Andri ya. Bang Andrian sebenarnya, tapi kami manggilnya Bang Andri. Iya, beda lagi kalau di kampung itu biasanya manggilnya Guntur. Oh, Mas Iya, Guntur. jadi Guntur itu nama rimba Oh, yang nama rimba. diberikan langsung oleh para senior saya di pecinta alam. Oh, gitu Namanya ya. Guntur, guncangan luntur Oh, gitu. Guncangan Luntur ya, Masya Allah. Ada nama lapangannya ini teman-teman Iya, ya. Harus nama di-spill rimba. ini ya nama rimbanya karena beliau adalah salah satu aktivis lingkungan di Lombok. Oke, Mas Andri, kita Iya. pingin ngobrol-ngobrol nih, Mas Andri. Kira-kira aksi yang dilakukan Mas Andri di ke apa di Gunung Rinjani, aksi-aksi dengan masyarakat lokal, kemudian upaya-upaya yang dilakukan ini apa aja nih, Mas Andri? Jadi kemarin kita menyusun tema ya, Camp Edukasi Sadar Wisata dan Penanaman Pohon. Ya. Di mana NTB atau Lombok yang dikenal sebagai sektor pariwisata, mulai dari wisata lautan, wisata air terjun, wisata mata air, tapi yang paling signifikan itu yang wisata pendakian. Nah, itu yang kita kampanyekan di Camp Edukasi Sadar Wisata dan Penanaman Pohon ini, Bang. Jadi, bagaimana dari bulan Agustus sampai bulan Juni itu terjadi 5 kali kebakaran hutan yang Wow. terjadi di destinasi wisata pendakian sendiri gitu. Dan Oke. itu salah satu penyebabnya kurangnya SDM atau sadar para pendaki Pendaki. pendaki ria ini gitu. Ya. Jadi kurangnya pengetahuan tentang manajemen pendakian, apa yang harus dipersiapkan saat mendaki gitu. Nah, Hmm. itu kurang sebenarnya bahayanya generasi muda ini gitu. Hanya sekedar kayak modal pengen tahu Pengen atau tahu iya ya. nekat gitu. Nekat pokoknya mendaki lah gitu ya. Pokoknya mendaki gitu. Akhirnya terjadi Terjadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan. betul, betul itu sebenarnya Hmm. gitu. Apalagi kita di destinasi wisata pendakian banyak sekali, bukan hanya Rinjani saja gitu, Kang. Jadi kita di sana tuh banyak perbukitan yang ketinggiannya itu ada yang ketinggian 2000, Hmm. 1000. Mungkin kalau teman-teman Jawa biasa nyebut ini bukan gunung. Bukit. Ini bukan bukit, ini gunung deh. Ini Nah, karena gunung. ketinggiannya itu kan 2000, ada yang 2000, ada yang 1000 lebih gitu. Hmm. Jadi kita ngusun konsep kemarin Camp Edukasi Sadar Wisata dan mengundang sekaligus para pemateri-pemateri yang bergelut langsung tentang mountaineering. Ada pemateri tentang mountaineering dan FFR. FFR itu penolongan pertama gitu, Bang, untuk Hmm. kecelakaan di gunung ataupun kecelakaan dimanapun. Hmm. Terus kira-kira nih dengan fenomena oknum seperti itu ya, para pendaki yang kadang-kadang kurangnya literasi tentang pendakian, manajemennya seperti apa. Dan ini yang paling penting nih, yang kita sorot nih, sampah. Betul, Tentunya betul, kan betul, pasti betul sekali. sangat berdampak ini ya. Pasti kan namanya pendaki, dia kan pasti bawa bekal nih. Betul, betul sekali. Bawa bekal pasti kan berhubungan dengan plastik, Iya, wadah-wadah yang berbau plastik. Nah, ini komitmennya bagaimana nih benar. di teman-teman di sana? Jadi kemarin kita atau secara garis besar ya, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani pernah mengadakan, dan kita kemarin mensosialisasikan di mana mountaineering zero waste Rinjani gitu. Jadi mountaineering zero waste Rinjani ini kita meminimalisir sampah plastik ini menggunakan tumbler yang cup gitu. Jadi untuk mengurangi sampah yang dibawa naik dan sampah yang dibawa turun, Bang. Jadi kayak misalnya kita membawa snack-snack kayak beng-beng, nah itu dikupas dan dijadiin satu di cup Iya, Tupperware tapi gitu, kalau kita itu ya. dijadiin satu gitu. Dan tidak membawa terlalu banyak botol, kita pakai tumbler gitu. Makanya kemarin kami tetap di kantor konservasi itu namanya giat take in take out. Hmm. Jadi banyak pendaki kadang yang nyetor checklist di pos registrasi kadang tidak sesuai gitu. Kan ada catatan di checklist itu kan, berapa yang dibawa botol, ada catatannya, terus berapa yang dibawa kemasan plastik, bungkus mie gitu, ada catatannya. Tapi kadang kecolongan kita gitu.
Pas turunnya? Pas naiknya. Oh, pas naiknya. Biasanya mereka bawa 10. Terus dia checklistnya 10, tapi yang dia bawa 25 gitu. Begitupun pas turun. Turun itu juga nggak sesuai. Nggak sesuai. Kadang misalnya di checklist panitia di poin checklist poin itu ternyata misalnya hanya 10 botol. Betul. Baliknya kan harus 10. Betul. Nah, kadang kalau balik dicek hanya berapa? 5 gitu. Iya. Oh, iya. Biasanya. Nah, terus upayanya seperti apa untuk mereka itu tidak buang sampah di bukitnya atau di dalam perjalanan? Apakah ada edukasi khusus atau ada keinginan kita tips-tips? sih ada edukasi khusus, dan kita sudah terapkan untuk kampanye ini Bang, di mana sampah ini bukan tanggung jawab pengelola, bukan Godok, tanggung ya. jawab petugas, tapi kita sosialisakan bagaimana kita mulai dari akar rumput nih, mulai dari kita sendiri gitu. Makanya sangat sepakat saya, dan kita pernah melakukan tagline seperti sampahmu tanggung jawabmu. Iya, oke. Nah, selama mengelola kader konservasi, ada nggak kendala yang dihadap ini? Ya gimana ya? Temuan-temuannya. Ada saja ya, namanya kita berorganisasi itu Kang ya. Kadang ya tempat kurangnya itu memang banyak anggota, tapi banyak yang juga tidak benar-benar yang memang benar-benar berorganisasi gitu. Jadi kadang kayak kita bikin acara ya kadang itu saja yang datang, nah itu tempat susah nggak berorganisasi, tapi kita Tetap semangat untuk melanjutkan perjuangan. bukan malah kita stop dengan keadaan seperti itu. Iya. Itu kendala di mana-mana seperti Iya, itu memang. kendala di mana-mana seperti itu sebenarnya. Iya, iya. Kemudian dukungan pemerintah setempat atau pemangku wilayah misalnya Alhamdulillah kalau dukungan kelurahan dari, apa kepala Alhamdulillah desa. kalau dukungan dari Taman Nasional sendiri sangat kuat sekali. Dari kita berkreasi ataupun belajar di Taman Nasional sangat mendukung sekali gitu. Bagaimanapun kan kita kader konservasi atas binaan dari Taman Nasional Gunung Rinjani gitu, di mana Taman Nasional Gunung Rinjani adalah sambung kader konservasi, sambung tangan dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Kayak gitu. Tapi kalau kita ke pemerintahnya langsung belum sih kita kayak nyari. Tapi tetap advokasi ya. Tetap kita advokasi. Tetap advokasi, kemudian sosialisasi juga ya. Betul. Bagaimana program-program yang teman-teman lakukan di lapangan. Kebanyakan sosialisasi. Oke, mantap. Oke, pertanyaan terakhir Kang. Kira-kira nih, namanya volume pendakian itu kan pasti tinggi. Betul. Sampah juga akan pasti naik, akan bertambah. Ya, upaya pengurangan sampahnya seperti apa? Kemudian sampah itu ada pihak ketiga yang ngambil atau teman-teman kelola seperti bank sampah atau gimana? Memang ada yang ini kan, kalau di Taman Nasional Rinjani dan seperti video kemarin Ibu Diah gitu kan, ada tempat-tempat pengelola pemilihan sampah tertentu gitu, dan itu ada yang manfaatin gitu. Dari kelompok masyarakat binaan Taman Nasional yang ada di Gunung Rinjani itu sendiri gitu, yang ngelola bank sampahnya. Tapi kalau untuk masalah ketat dan diperketatnya di pendakian ini, pasti itu upaya kita bersama di Taman Nasional Gunung Rinjani dan kader konservasi, bagaimana cara kita ini Bang advokasi tentang gunung itu sendiri. Iya. Oke, terima kasih Kang atas waktunya berbagi inspirasi di YouTube Mr. Sule ya. Siap. Semoga aksi yang teman-teman lakukan di lapangan bermanfaat untuk masyarakat, dan yang tentunya salah satunya adalah fokusnya adalah kelestarian lingkungan ya. Konservasi. Iya. Oke. Siap. Sampai ketemu lagi ya di lain waktu. Siap Bang, alhamdulillah. Oke. Kita udah ketemu dua kali Bang ya. Iya, dua kali. Di Alumni Cikpro sama sekarang Climate Generation Summit. Alhamdulillah banget. Ya, besok kita akan ketemu dengan Pak Menteri. Amin. Alhamdulillah. Oke, teman-teman jangan lupa like, share dan komen video ini.